Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu keterampilan komunikasi yang paling penting, namun seringkali diabaikan oleh masyarakat, yaitu keterampilan menyimak dialog. Dalam dunia yang semakin cepat dan penuh informasi ini, kemampuan untuk mendengarkan dengan baik hanya sekedar keahlian, tetapi juga merupakan kunci untuk membangun hubungan yang lebih baik dan memahami orang lain secara mendalam. Mari kita lihat bersama bagaimana keterampilan ini dapat meningkatkan interaksi kita sehari-harinya. Nah, baik, sekarang yang pertama adalah mengenai pengertian keterampilan menyimak dialog. Keterampilan menyimak dialog adalah suatu kemampuan untuk mendengarkan dan memahami percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Ini melibatkan proses aktif di mana pendengar tidak hanya menerima suara, tetapi juga berusaha untuk menginterpretasikan makna dari apa yang disampaikan, termasuk konteks, nuansa, emosional, dan tujuan komunikasi. Keterampilan ini sangat penting dalam interaksi sosial dan akademik karena membantu individu memahami informasi dengan lebih baik, berempati terhadap orang lain, dan merespon dengan tepat. Dengan mengembangkan keterampilan menyimak, seseorang dapat menjadi pendengar yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan interpersonal. Menyimak dialog merupakan sebuah proses yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan pemahaman yang efektif. Ada 6 aspek penting dalam menyimak dialog. Yang pertama, pemahaman kosakata. Anak-anak perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap kosakata dan frasa yang digunakan dalam dialog. Pemahaman kosakata ini sangat diperlukan karena kosakata yang tidak dikenal dapat mempengaruhi tingkat pemahaman overall dari dialog tersebut. Oleh karena itu, guru harus memastikan bahwa anak-anak memiliki basis kosakata yang kuat sebelum memulai proses menyimak. Yang kedua, ada konteks situasional. Memahami konteks situasional dari dialog sangatlah penting. Ini mencakup pemahaman situasional, peran karakter, dan hubungan antar karakter dalam dialog. Contohnya, jika anak-anak mendengar dialog antara dua teman yang sedang berdiskusi tentang proyek sekolah, mereka harus dapat memahami siapa yang melakukan, apa, dan mengapa. Konteks ini membantu mereka menyusun gambaran yang lebih lengkap tentang percakapan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, ada ekspresi emosional. Dialog seringkali mengandung nuansa emosional yang disampaikan melalui intonasi suara, nada, dan bahasa tubuh karakter dalam dialog. Anak-anak perlu dapat mengidentifikasi dan memahami ekspresi emosional ini untuk menginterpretasi dan respon yang tepat. Misalnya, jika salah satu tokoh dalam dialog berbicara dengan nada marah, anak-anak harus dapat mengenali dan memahami perasaan tersebut. Yang keempat, ada tujuan komunikasi. Kemampuan menyimak dialog juga mencakup kemampuan anak-anak untuk mengidentifikasi tujuan komunikasi dari setiap percakapan. Apakah dialog itu informatif, persuasif, atau hiburan? Mereka perlu dapat memahami konteks komunikasi untuk merespon sesuai dengan tujuan yang dimiliki pembaca. Dan selanjutnya, ada evaluasi informasi. Menyimak kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang didengar. Anak-anak perlu diajarkan untuk bertanya, merinci, dan menarik kesimpulan dari informasi yang disampaikan dalam dialog. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis sejak dini. Yang terakhir, integrasi dengan pengetahuan dan pengalaman. Respon yang diberikan setelah menyimak dialog seringkali terjadi setelah terjadinya integrasi antara pesan yang didengar dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman penyimak. Respon ini bisa sama dengan yang dikehendaki pembicara dan bisa pula tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa menyimak bukan hanya tentang mendengar, tetapi juga tentang memahami dan menerima informasi dalam konteks yang lebih luas. Untuk meningkatkan keterampilan ini, terdapat beberapa teknik yang dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa teknik menyimak dialog yang efektif. Yang pertama, yang menyimak aktif. Menyimak aktif melibatkan keterlibatan penuh pendengar dalam proses mendengarkan. Pendengar tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh pembicara. Teknik ini membantu pendengar memahami konteks dan emosi yang terkandung dalam dialog. Yang kedua,
Menyimak kritis, teknik ini mengharuskan pendengar untuk mengevaluasi informasi yang diterima. Pendengar harus mampu membedakan antara fakta dan opini, serta menilai keandalan sumber informasi. Dengan menyimak kritis, pendengar dapat mempertanyakan argumen yang disampaikan dan mencari bukti yang mendukung atau menolak pernyataan tersebut. Lalu yang ketiga, yakni menyimak selektif. Menyimak selektif berarti fokus pada informasi tertentu yang dianggap penting. Pendengar harus dapat menentukan bagian mana dari dialog yang perlu diperhatikan lebih dalam sehingga dapat menyerap informasi yang relevan dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Lalu yang keempat adalah menyimak interogatif. Dalam teknik ini, pendengar diajak untuk mengajukan pertanyaan selama atau setelah mendengarkan dialog. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap isi percakapan. Keterampilan menyimak dialog memiliki peranan yang sangat penting dalam komunikasi sehari-hari dan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya keterampilan ini. Yang pertama, ada pemahaman yang mendalam. Keterampilan menyimak ini memungkinkan individu untuk memahami pesan yang disampaikan dengan lebih baik. Dalam konteks pendidikan, kemampuan ini membantu siswa untuk menangkap informasi dari pengajaran dan diskusi, sehingga mereka dapat belajar lebih efektif. Yang kedua, ada interaksi sosial. Menyimak dialog bukan hanya tentang mendengar, tetapi juga memahami konteks dan nuansa emosional yang ada dalam percakapan. Hal ini penting untuk membangun hubungan interpersonal yang baik karena dengan menyimak secara aktif, seseorang dapat menunjukkan empati dan perhatian terhadap orang. Selanjutnya, ada pengembangan keterampilan berbahasa. Keterampilan menyimak berhubungan erat dengan keterampilan berbahasa lainnya, seperti berbicara, membaca, dan menulis. Dengan demikian, meningkatkan kemampuan menyimak, seseorang juga dapat memperbaiki keterampilan berbicaranya, karena mereka lebih mampu memahami struktur dan kosakata yang digunakan dalam komunikasi lisan. Yang keempat, ada kemampuan berpikir kritis. Menyimak dialog juga melibatkan evaluasi informasi yang diterima. Anak-anak yang terlatih dalam menyimak akan lebih mampu menganalisis dan mengevaluasi argumen atau informasi yang disampaikan, sehingga membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Lalu selanjutnya ada peningkatan wawasan dan pengetahuan. Melalui proses menyimak, individu dapat memperoleh informasi baru dan memperluas wawasan mereka tentang berbagai topik. Ini sangat penting dalam konteks pendidikan formal ataupun informal, di mana pemahaman terhadap dunia sekitar sangat diperlukan. Lalu selanjutnya ada kemampuan menanggapi dengan tepat. Keterampilan menyimak yang baik memungkinkan seseorang untuk memberikan tanggapan yang relevan dan tepat terhadap apa yang sudah didengar. Ini menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Secara keseluruhan, keterampilan menyimak dialog tidak hanya fundamental bagi perkembangan komunikasi individu, tetapi juga krusial dalam konteks sosial dan akademis. Dengan mengasah keterampilan ini, seseorang dapat menjadi pendengar yang lebih baik, meningkatkan kualitas interaksi sosial, dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Selanjutnya kami akan menampilkan contoh sebuah dialog percakapan dan kalian coba analisis ya. Aduh, Gilda, habis kelas ya? Gimana kelasnya? Kok ngajarnya bagus banget sih? Lancar gak? Biasalah, kerjakan selesai lupakan. Aduh, pusing banget tau gak sih? Aku udah soalnya banyak, susah lagi. Aku jadi pengen liburan deh. Nah itu, aku juga tadi mau gitu kalian. Puasnya belum susah soalnya. Kita tuh butuh liburan. Memang kalian mau kemana? Gimana kalau kita ke Banyuwangi aja? Soalnya kemarin itu Tasya ngajak aku ke Banyuwangi, tapi kalau sendirian pasti gak enak. Makanya aku ngajak
jelas nih Zia. Iya sih, aku tuh aja nggak ada opsi gitu naik kereta atau naik mobil. Tapi kalau naik kereta itu nanti aku capek. Tapi mobil gimana ini kan Surabaya ya, rawan macet. Kalau macet-macet gini kan males. Kalau kalian mau naik mobil berarti berangkatnya itu harus pagi karena emang benar Surabaya kalau pagi itu banyak anak berangkat sekolah, mau orang-orang mau bekerja gitu. Ya udah, kita naik mobil aja. Tapi berangkatnya pagi-pagi gitu. Terus nanti kita kabur berbagi bensin gitu. Nanti kalau kita udah naik mobil, aku bawa snack banyak. Belum kita perjalanan gitu. Aku pengen deh kalian. Tapi kita udah di sini itu gimana kalau jauh soalnya? Tenang aja, sama Hanum semuanya beres. Tapi aku kepikiran deh, kan naik mobil itu kita kan semua cewek semua ya. Terus siapa yang bakal nyetir? Sebenarnya sih aku bisa ya, cuma kalian harus berangkat pagi-pagi. Kalau siang aku males lah, udah macet. Panas ya. Bisa nyetir dong, bisa. Mau saya apa? Keren banget kamu sih. Oke ya, sepakat kita pagi-pagi berangkat. Tapi paginya jam berapa ya? Biar bangunnya juga jelas gitu ya waktunya alarmnya. Bagaimana kalau kalian tunggu di rumahku sebelum jam 7 pagi? Biar kita berangkatnya tepat waktu. Sekarang pagi-pagi. Setuju. Tadi udah fix ya kita ke Banyuwangi, kita bisa berhubungi, kita berangkat deh. Nggak sabar. Ya pasti seru ya. Kita bisa teman-teman, kita telah melihat contoh dialog antara Mutiara, Gilda, dan Hanum tentang rencana liburan mereka. Sekarang, mari kita uji pemahaman kita tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi topik utama dalam dialog tersebut? Coba sebutkan beberapa poin penting yang dibahas oleh ketiga karakter dalam dialog tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara Mutiara, Gilda, dan Hanum berkomunikasi satu sama lain? Apakah mereka menunjukkan keterampilan menyimak yang baik? Nah, setelah itu mari kita lihat bagaimana pemahaman kita dapat membantu kita dalam berkomunikasi lebih efektif di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang kami berikan atau kami jabarkan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I call you